Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami anak putu Buyut Cirebon. Liputan kali ini kita menuju ke Desa Ciketuk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Di situ ada sebuah jejak-jejak sejarah. Seperti apakah jejak-jejak sejarah tersebut? Ikuti kami terus, jangan kemana-mana, tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. Jejak-jejak sejarah Nimas Ratu Pakungwati di Desa Ciketuk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Seperti apakah jejak-jejak tersebut? Ikuti kami terus, jangan kemana-mana, tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami anak putu Buyut Cirebon. Liputan kali ini kita berada di petilasan Nimas Pakungwati yang berada di Desa Ciketuk, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Seperti apa petilasan Nimas Pakungwati yang berada di sini? Mari kita telusuri. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga melepat. Ya. Kang Ade, Nggih. kami dari Anak Putu Buyut Cirebon ingin menanyakan tentang petilasan Nimas Pakungwati yang berada di sini. Nggih. Seperti apa dan bagaimana? Mangga dijelaskan untuk pengetahuan anak cucu kelak di kemudian hari bahwa di Desa Ciketuk ini ada salah satu petilasan dari Nimas Pakungwati. Mangga Kang Ade Ya. bisa menunjukkan kepada kami di mana saja letaknya. Ya. Mangga kula izin. Ini kan kita masuk ya. Ya. Nah, ini tempat pos penjagaan ya. Tempat penjagaan itu ada batu untuk napakin jari atau istilah zaman sekarang fingerprint ya. Kalau zaman dulu, zaman sekarang tuh absen. Nah, ini contoh. Ya. Jadi dulu mungkin diduga ini posisinya ada batu ada di sini. Saya temukan terpendam. Nah, ini kan ada lubang 2. Dulu tuh sebagai fingerprint untuk absen atau ngecek bahwa ini kita ini utusan Cirebon atau bukan, karena waktu itu memang posisinya daerah Ciketuk itu perbatasan antara Raja Galuh. Waktu itu kan ada terjadi perang Raja Galuh kan, jadi di sini sebagai base campnya beliau. Ini adalah pos penjagaan atau istilahnya lunjuk sebelum masuk ke tempatnya Nimas Pakungwati atau Ibu Ratu Pakungwati. Itu di sini akan ditanyakan itu kita ini keperluannya apa, tujuannya apa, nanti harus wajib sidik jari di sini. Utusan atau bukan nanti akan terlihat di sini. Jadi jika itu bukan utusan ataupun bukan dari Cirebon,
itu akan terpental. akan terpental. Terpental karena Oh. berbenturan dengan energi. Ya, kayak ada kode etik tersendiri lah Pak itu kan. Jadi mengetahui mata-mata ya. Mata-mata atau bukannya di situ karena emang di sinilah tempat beliau menyepi. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk gitu. Iya, Enggak. Ini pos penjagaan awal pertama. Nah, terus Tunjuk. Mangga kita akan masuki area Ibu Ratu. Ini ya makam-makam tuanya ya. Mungkin sesepuh atau leluhur yang di sini. Karena di sini makamnya tak bertuan. Nggak bertuan ini. ya. Nah, ini diduga karena kita hidup zaman itu ya, ini makam pusaka. Oh, Makam pusaka. Berbeda dengan makam-makam yang lain, jajarannya, dan ini paling tinggi dan gede katanya. oh, bude. Ini infonya tuh katanya makam pusaka. Ya dari leluhur kami mengatakan pekakas, makam pekakas gitu. Oh. Gitu istilah kalau pekakas tuh. Mungkin Iya. alat-alat perang Alat zaman perang waktu dulu ya. dulu lah. Mungkin kan seorang pemain syuri atau ratu nggak mungkin gak bawa persediaan. Nah, seorang ratu ada penjagaan ketat pasti. Nah, ini satu makam gaman atau makam pekakas. Nah, kita akan masuki area utama Nyimas Ratu Pakumati atau di Cikedug atau di tempat kita disebutnya Buyut Nyimas Mudra. Nyimas Mudra itu dari kata mudra. Mudra itu posisi semedi. Karena di sini tuh tapakan beliau bersemedi, berkholwat lah. Kalau yang di Warujaya itu mungkin rumahnya, di Balongwaru itu tempat midangnya. Kalau ini khusus untuk semedi, untuk merefresh pikiran lagi. Makanya dari leluhur kami ini sebutnya Nyimas Mudra Pakumati. Mudra itu posisi tangan bersemedi. Nah, itu namanya mudra. Enggak? Nah, ini kan ada simbol udang ya. Kembali lagi karena Nyimas Pakumati itu adalah udang perempuan atau rebon perempuan ya dari Mbahku. Kembali lagi ya, Pangeran Cakrabuana itu adalah pekerjaan utama waktu itu adalah rebon. Rebon ya. Juragan terasi. Terasi. Nah, bahasanya terasi itu pada era itu harganya lebih mahal daripada emas. Sampai-sampai ada insiden perang Raja Galuh dengan Cirebon tuh gara-gara nggak ngirim garam sama terasi. Karena apa? Saking pentingnya. Makanya sampai sekarang ya Cirebon itu lambangnya rebon udang ya atau rebon Pakumati itu ya, ini simbolnya udang perempuan ya itu. Nah, kalau di sini makamnya siapa saja? Nah, ini atau petilasannya? Ini petilasannya karena saya meneruskan yang sudah ada dari leluhur ya, katanya sini Nyimas Mangkuwati. Entah siapa-siapanya ya, yang ini katanya sih ini Nyimas Liris perempuan. Ini ajudan-ajudannya, terus Ibu Ratu katanya yang ini gitu. Tapi ya wallahu alam bisawab ya. Karena kita hanya meneruskan yang ada, jangan sampai hilang. Pokoknya 3 tokoh di sini. Nyimas Pakumati sebelum ini berarti ada pugar ya di pugar dulunya ya direnovasi. Dulunya seperti apa loh? Dulunya ini hanya lumut saja. Lumut dan paling hanya kayak gini Kang, nih batu. Awalnya cuma batu satu aja buat ciri. Karena mungkin dulu orang nyari kayu apa disangkanya tanah kosong. Melangkah aja ya, tadi mitosnya tuh ada yang terpental, ada yang kerasukan, terus sampai nggak bisa pulang. Padahal ini kebunnya nggak terlalu luas, dan mitosnya itu yang bisa nyelamat itu harus tukang angon kebo. Jadi pada waktu itu era zamannya Uyut saya, akhirnya beliau bersemedi di sini karena dulu Uyut saya yang jadi kuncen itu diminta dibikin bentuk makam supaya orang jangan main injak-injak aja. Nah, hanya dibahasilah buat namaisan. Kalau ini kan baru-baru sekarang nih karena sebanyaknya orang ziarah dan ini memang ini nggak mau dipayunin ya atau nggak mau digendeng ya. Nggak mau ditutup lah. Nggak mau ditutup, akhirnya ya kalau hujan kan becek, jadi saya inisiatif dengan izin, sudah izin, alhamdulillah diperbolehkan, tapi harus alasannya batu. Gitu. Harus kembali ke alam lagi, jangan di plaster atau di keramik, jangan, nggak mau gitu. Nah, ini kan pakai batu alam seperti itu. Nah, terus ada lagi nggak peninggalan dari Nyimas Pakumati? Ada di pojok itu ada batu telapak tangan jari beliau ya, di pojok sana, di sebelah utara. Enggak, yang tadi kan fingerprint untuk apa ya istilahnya, ngecek bahwa kita tuh utusan dari mana. Kalau ini batu beliau Nyimas Pakumati saat itu mungkin sebagai ciri ya. Teman-teman.
Iya. Ini ya kalau ini jadi perempuan Oh ini deh. kecil. Kalau kita jadi laki-laki gede-gede kan, ini kecil ini sudah diukur di kayak koordinat, ternyata arahnya ke Gunung Jati. Nih Oh arahnya ini ke sana, jadi mungkin beliau arah begini. ya ya Tuh. arah bujur Ya, ininya ya. koordinatnya lah kalau itu Koordinatnya. koordinat di maps itu arahnya ke Gunung Jati. Ya wawalam kan, namanya juga mungkin ada pesan yang tersirat ya. Iya. Ini batunya Iya. batu telapak jari beliau, ini arahnya ke Gunung Jati. Dan mungkin masih ada lagi peninggalan-peninggalan beliau yang terpendam karena ini dulunya ya kayak gini Kang, ketutup nggak keurus. Cuman saya dapat pesan dari UA suruh dipugar, suruh diberesin. Ya alhamdulillah ya ada temuan-temuan keramik itu saya amankan di rumah gitu. Sebagai barang bukti yang ada di rumah ya. Di rumah ya. Ini yang bukti yang terpendam yang ada ya ini. Makanya saya kasih kutak keliling ini kata gitu sebagai ciri. Gitu. Ini makam nggak ada yang punya ini. Siapa leluhurnya atau siapa anak cucunya nggak ada ini. Iya. Ya, ya dikatakan mungkin ini para prajuritnya mungkin wawalam kan. Wawalam ya. Karena yang masyarakat di sini ngubur nggak di sini, adanya di sebelah kulon semua. Karena tadi yang sebelah sana masyarakat umum sana. Yang masyarakat umum tidak berani ke sini, jadi yang di sana. Sana iya. Padahal ini kan masih cukup, cuman ya tadi mitos kan angker, ada macannya, ada ininya, ada oyot bingmangnya lah, nggak bisa balik ya karena mungkin lihatnya waktu itu emang ketutup, jadi kayak itu Kang, kebun-kebun rusuk itu, jadi orang tuh nggak tahu ini ada kuburan. Cuman saya dulu pas membabat alas di sini tuh ya pakai bensin tak bakar, ternyata ya ini yang nggak kebakar area ini. Aromanya di situ. Jadi itu aja ya Kang. Jadi termasuk yang keramik ya. Keramik peninggalan yang ya ditemukan di sini, menggeletak tadinya kemarin tidak ada. Besoknya tuh dia ya wawalam yang nongol gitu. Sampai saya tuh bingung, ini buat apa? Cuman mungkin orang tua ngasih tahu ini saya ada di sini peninggalannya. Karena ini kan kembali lagi bukan jasad beliau, mungkin tapakan. Tapakan beliau pernah mudra perjalanan nyepi, perjalanan beliau saat keluar dari keraton. Waktu itu kedatangan Putri Ongtin, mungkin ini seorang wanita di Wayu atau di Madu kan ada rasa keselnya. Cuma hebatnya Ibu Ratu Pakungwati itu keluar dari keraton tuh bukan marah-marah, bukan. Jadi dia malah membantu syiarnya Sunan Gunung Jati, akhirnya menyebarkan agama Islam, membantu Sunan Gunung Jati di wilayah selatan Cirebon, tepatnya di desa Cikeduk. Alhamdulillah Cikeduk ketapakan Ibu Ratu Pakungwati gitu. Yang saya terima info dari leluhur saya seperti itu. Jadi Nimas Pakungwati saat itu pundung, keduhung, mengkel, nyesel, lah campur aduk, larinya ke sini, nyepinya di sini. Kalau tempat kayak singgah-singgah lainnya mungkin banyak. Saya ketahui dari leluhur saya itu tempat nyepinya beliau di sini, makanya disebut Nyimas Mudra. Yang artinya tempat menyepi. Kalau mudra itu mungkin dalam dunia tari atau di dunia semedi itu mudranya begini. Mudra sama. Posisi beliau di sini untuk menenangkan pikiran, meditasi. Karena kembali lagi beliau tuh putrinya Mbahku Cakrabuana, seorang pendiri Cirebon seperti itu. Begitu kan? Oke pemirsa, kami seluruh kru anak putu Boyo Cirebon satu persatu mencoba mengimplementasikan atau mempraktekkan single print atau sidik jari dari peninggalan Nyimas Ratu Pakungwati untuk merasakan energi alam tentang kejadian di tempo dulu seperti apa dan bagaimana yang kami rasakan.
ini adalah salah satu peninggalan yang ada di situs Pesanggerahan Nyimas Pakungwati Cikedug ya, berupa mangkok kuno. Ini motifnya motif-motif dulu ya. Ini mungkin ada terpendam mungkin ya, masih di dalam, cuma saya nggak berani ngeduh karena ya ini ada di tempat itu sendiri gitu. Kemarinnya tidak ada kan, itu ada sendiri. Mungkin ya sebagai tanda ya bahwa di situ ada tinggalannya seperti ini perkakas. Nah, yang ini pecahan pendil, mungkin tempat minum ya, apa teko gerabah ya. Ini ditemukan yang di batu sidik jari itu. Ini tengah-tengah. Terus Ini tapal kuda ditemukan di sekitar sini. Ini besinya bukan besi zaman sekarang, besi aji, bahan keris. Cuma udah kotor lagi. Ini besi aji tuh. Tuh. Ini kalau kita cuci lagi, ini bahannya bahan keris. Nah, ini salah satu peninggalan yang ada di sini yang saya temukan. Mungkin masih banyak lagi temuan-temuan yang belum ditemukan atau masih terpendam ya, karena dari udah 500 tahun lebih kan, namanya juga kehidupan siklus berubah. Sedangkan sini ya dulunya kebun gitu, seperti itu. Ini salah satu peninggalan saya jaga. Terima kasih Kang Ade Sami-sami. atas waktunya dan penjelasannya tentang sejarah Nyimas Pakungwati yang ada di sini. Semoga bermanfaat untuk khususnya warga Cirebon, bahwa banyak sejarah di Cirebon dan satu perlu dilestarikan, artinya dihormati ya, dijaga, dan juga buat anak cucu bahwa cobalah pelajari sejarah bahwa kita orang Cirebon ini punya banyak sejarah yang harus dipelajari dan dipanuti, artinya sebagai bimbingan kelak ya. Iya, Jangan sampai purna, dan khususnya anak muda itu mengetahui bahwa sejarah-sejarah yang ada di Cirebon. Oke, terima kasih Kang Ade. Oke, sami-sami. Waktunya. Sami-sami. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon. Tetap di Anak Putu Boyo Cirebon.